Kenangan terindah gue adalah main PS1 punya sepupu gue. Konsol itu memperkenalkan gue kepada game-game legend seperti CTR dan Super Shot Soccer. Tapi ada satu game yang sukses memikat gue jadi pecandu FPS. Dan game itu tidak lain dari Medal of Honor. Buat gamer yang udah sepuh, pasti inget dong rasanya terjun langsung ke pantai Normandy. Atau buy one sama temen lu di TV rentalan. Medal of Honor pernah jadi seri FPS yang ikonik. Tapi seiring berjalannya waktu, nama Medal of Honor kian memudar, tenggelam dalam bayang-bayang raksasa seperti Call of Duty dan Battlefield. Jadi, kenapa Medal of Honor akhirnya mati dan terlupakan? Apa yang menyebabkan seri ini gagal bertahan dan terpental dari panggung shooter dunia? Yuk kita bahas. Game pertama dalam seri ini dirilis pada tahun 1999 dengan sejarah yang cukup unik. Steven Spielberg, seorang sutradara Hollywood yang baru saja nyayur dari film Saving Private Ryan, dia ini ingin menciptakan sebuah game yang vibe-nya kurang lebih 11-12 lah sama film perangnya. Dengan dukungan DreamWorks Interactive, Medal of Honor lahir sebagai salah satu shooter pertama yang membawa realisme serta kengerian perang dunia kepada pemain. Nah, realisme yang gue bilang barusan itu gak cuma sebatas grafis saja. Pada masanya, AI dan animasi Medal of Honor ini sangat revolusioner banget. Pertama, musuh lu nggak bego. Mereka bisa nge-flank dari samping dan actually mencoba untuk mengepung lu dari semua sisi. Dan ketika lu ngelempar granat, mereka bisa nendang balik granat yang lu lempar atau ngedive ke atas granatnya buat nyelamatin temen-temen anjir. Kedua, death animation mereka bervariasi. Kalau lu nembak bahu, tangan mereka yang mental. Nah pas kena kaki, mereka pincang dan lompat-lompat kesakitan. Nah biar makin real, Spielberg itu ngundang veteran perang, namanya Captain Dale Dye untuk menjadi konsultan teknis dan sejarah. Dan berkat bantuan sang kapten, Medal of Honor menjadi lebih dari sekedar game, tapi menjadi tur bersejarah yang berbulu FPS. Karena mulai dari istilah, jalan cerita, dan bahkan rasanya jadi prajurit sekutu, itu akurat dan otentik. Nah, dedikasi terhadap realisme ini akhirnya menular ke game-game berikutnya. Dan bahkan, dia itu menjadi ciri khas yang membedakan franchise Medal of Honor dengan kompetitornya. Salah satu titik tertinggi dalam seri ini adalah Medal of Honor Allied Assault. Game ini menjadi game terlaris sepanjang tahun 2002 hingga 2006. Menjual lebih dari 2 juta eksemplar di seluruh dunia dan meraup keuntungan 30 juta dolar. Sebenarnya nggak cuma cuan, karena Medal of Honor Allied Assault itu juga diakui secara kritik. Memenangkan Action Game of the Year dan meraih 91 dari 100 skor di Metacritic. Medal of Honor Allied Assault adalah bapak shooter perang dunia. Banyak banget formula atau template yang dipelopori oleh game ini. Momen-momen seperti D-Day Landing, petak umpat sniper, hingga segmen machine gun, semua berawal dari game simple ini loh. Secara keseluruhan, Medal of Honor juga melahirkan sub-genre cinematic shooter, di mana fokus dari game ini tidak hanya pada tembak-tembakan, tapi pada cerita serta penyajian audiovisual yang mencekam. Dengan semua pencapaian tersebut, gak salah dong gue bilang kalau Medal of Honor adalah FPS yang legendaris. Karena dia gak hanya sukses secara komersil, tapi juga berhasil membangun pondasi untuk game-game modern saat ini. Kesuksesan Medal of Honor tidak bertahan lama. Pada tahun 2000, Electronic Arts membeli DreamWorks Interactive. Meskipun awalnya ini terlihat seperti langkah besar menuju kesuksesan, peleburan dua perusahaan ini justru menandakan kiamat besar. Setelah akuisisi EA, seluruh tim yang mengerjakan Medal of Honor Allied Assault resign secara massal. Nama-nama besar seperti Vince Zampella dan Jason West kabur dari EA untuk mendirikan studio baru mereka yang bernama Infinity Ward. Sangat ironis, karena mereka justru mengembangkan sebuah franchise yang akan menjadi salah satu penyebab utama kematian Medal of Honor. EA di sisi lain banting tulang untuk menjaga marwah Medal of Honor. Medal of Honor itu juga udah sempat sih di-reboot sama EA. Jadi latar belakang perang dunia yang selama ini mereka pakai itu ditukar sama konflik yang relatif lebih kekinian, yaitu perang di Afghanistan. Penjualannya sih nggak buruk-buruk amat ya, cuman kurang aja untuk menghidupkan kembali franchise ini. Menurut gua,
titik terendah Medal of Honor adalah di Warfighter. Karena secara pribadi, Warfighter ini tuh kayak game orang bingung gitu loh. Game yang nggak punya identitas dan near inovasi. Campaign-nya gitu-gitu aja sumpah. Misi sniper lagi, segmen turret lagi, cover shooting lagi. Ya kayak apa bedanya gitu sama COD 4 atau Bad Company 2. Secara penjualan, Warfighter juga jauh tertinggal di bawah game FPS lainnya. BF3 itu laku 5 jutaan, sedangkan Warfighter itu laku 300.000. Inilah alasan kenapa Medal of Honor ditinggal dan dibiarkan mati secara perlahan. Apakah Medal of Honor akan comeback? Secara bisnis kayaknya agak sulit. EA udah punya Battlefield yang merupakan salah satu game FPS terpopuler di pasaran, dan upaya menghidupkan kembali Medal of Honor bisa menggerogoti ketenaran Battlefield. Kalau beneran pengen comeback, EA harus muter otak untuk berinovasi, karena saingan mereka gak cuma Battlefield atau COD, tapi mungkin seluruh FPS besar seperti PUBG, Apex Legends, dan bahkan Fortnite. Meskipun demikian, Medal of Honor tetap menjadi franchise yang spesial di hati gua. Walaupun gak lagi di puncak, game ini akan selalu gua kenang sebagai pendobrak industri dan pemersatu tongkrongan. Terima kasih, nama gua Sarjana Warnet. Stay tune untuk video berikutnya. Peace.